Malam ini malam pertama kita akan kegiatan taklim. Mudah-mudahan ilmu yang bisa bermanfaat kita semua dan bagi para jamaah yang masih keluar yang bisa masuk dalam ruangan. Terima kasih perhatiannya. Kita tentu saja saudara sampaikan dari Bilai Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha 'anillahi risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Fasallallahumma wa malaikatuhu wa salihuna min khalqihi alaihi kama wahadallaha wa arrafa bihi wa da'a ilaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi man ittaba'a hadiyahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan rahmatnya malam hari ini kita semua dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari satu ilmu yang begitu mulia juga, yang luar biasa, yaitu tentang baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika kita membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menghadirkan rasa cinta kita, kita menghadirkan rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta semangat kita untuk dapat menjalankan segala sunnah-sunnah beliau dan menelaah serta mempelajari dari wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW agar kita dapat menjalankan itu semua dalam kehidupan kita di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan sirah nabawiyah, yang paling penting juga adalah kita memahami makna atau esensi dari kata atau kalimat sirah nabawiyah sendiri. Kalau di Al-Quran mungkin kita kenal dengan kalimat surah atau surat atau surah. Surat atau surah itu berarti dia pemisah antara satu surat dengan surat lainnya. Jadi surat itu disebut surat karena ada pemisah antara kumpulan ayat dengan kumpulan ayat yang lainnya. Dan pemisah tersebut disebut surah. Dalam bahasa Arab, kalau kita sebut sur, itu berarti dia pagar. Sur itu dalam bahasa Arab berarti pagar. Kalau ada suatu kebun yang indah, taman yang indah, maka penjaga atau pembatas dari taman-taman tersebut adalah namanya sur. Atau dalam Al-Quran disebut surah. Berarti apa? Ketika kita ingin memahami, menyelami, kemudian mendapati keindahan Al-Quran, kita harus melewati batas itu. Kita harus masuk ke dalam surah gitu. Kita harus masuk ke dalam surat itu. Kita pelajari, kita renungi, kita hayati, nanti kita mendapati keindahan dan faedah yang begitu banyak dari setiap surat dalam Al-Quran. Begitu pula sirah. Kalau ini sirah,
Nabi Muhammad SAW disebut sirah nabawiyah. Adapun sirah sendiri dia berasal dari kata saro yasiru. Dalam bahasa Arab, saro yasiru, sirotan, bisa begitu. Artinya berjalan, begitu. Berjalan. Saro yasiru berjalan. Atau kita kenal dengan Isra, begitu. Kalau Isra itu berjalan di waktu malam, nama Isra. Sirah dia berasal dari kata tersebut, berjalan. Maka ketika disebut sirah nabawiyah berarti perjalanan. Kalau sirah berarti perjalanan. An-nabawiyah perjalanan Nabi SAW. Perjalanan apa sih? Perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dari mulai, bahkan yang dibahas bukan sejak beliau lahir aja, namun peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih jauh lagi, dalam beberapa kitab tentu dibahas bahkan sejak dari Nabi Ismail alaihissalam, dari sulalah atau dari silsilah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita mempelajari sirah, kita menapak tilas seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Nanti masuk ke faidah ya, manfaat-manfaat dari mempelajari sirah. Ini diantaranya adalah yang pertama, agar kita dapat mengimplementasikan seluruh manfaat, seluruh makna dari sirah nabawiyah itu di dalam kehidupan kita. Sederhananya begini, ketika kita ada satu masalah atau satu pilihan atau satu kondisi begitu, kita mau bersikap, kita mau ngambil keputusan, kita mau berbuat, maka kita lihat Nabi SAW kalau dalam posisi saya, Nabi sikapnya kayak gimana nih? Misalkan contoh sederhana, ketika mungkin pasangan kita marah dengan kita, lagi marah begitu, lagi kesel gitu, lagi marah. Kalau Nabi di posisi kita, kira-kira Nabi akan balas kemarahan tersebut dengan lembah lembut gitu kan, dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik, atau Nabi balas marah? Itu kan udah bisa kita jawab sendiri sebenarnya. Nabi kayak nggak bakalan marah deh, Nabi nggak bakalan balas emosi deh, kayak Nabi nggak bakalan banting piring lah, kemudian banting pintu lah, kayak nggak mungkin Nabi mencaci istri, nggak mungkin, mustahil. Nah itu diantaranya. Jadi kita mengetahui seperti apa sikap Nabi SAW dalam kehidupan. Jadi itu merupakan poin penting di situ. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, di surat Ali Imran. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW dalam Al-Quran. Allah katakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka yang mengaku mencintaiku, kata Allah, jika benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin kita dapat mengikuti, menjalani, mengetahui praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW kecuali dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, yaitu perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kedua, adalah memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan yang begitu besar, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makom cinta, makom yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
ada keridhaan Allah, ada cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta, itu pasti Allah ridha kepada hamba tersebut. Subhanallah. Kemudian manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah, tadi yang pertama adalah kita mengaplikasikan, mempraktekkan seperti apa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menentukan sikap dalam kehidupan sebagaimana Nabi bersikap. Kemudian yang kedua, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah, manfaat mempelajari sirah Nabi. Tentu banyak banget ini ya. Karena sirah nabawiyah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maka faedah manfaatnya mempelajari kehidupan Nabi itu bisa kita katakan mencangkup seluruh kebaikan dunia dan akhirat udah. Karena ini yang dibahas Nabi Muhammad SAW. Sama ketika kita mempelajari Al-Quran, kebaikannya dunia akhirat. Mempelajari surah Nabawiyah, dunia akhirat. Karena Al-Quran itu juga diturunkan sepanjang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun 22 tahun, 2 bulan, hampir 23 tahun. Dan sepanjang itu, kehidupan Nabi, Al-Quran diturunkan. Jadi ketika kita mempelajari surah Nabawiyah, juga kita mempelajari nanti di sana kita mampu mengaitkan antara ayat Al-Quran dengan konteks ya, kondisi ketika ayat tersebut turun atau disebut dengan asbabun nuzul. Kita bisa mengaitkan ini surat, misalkan surat Inna a'tainakal kautsar, ini kaitannya dengan surah Nabawiyah apa. Kemudian jadi kita nggak mungkin bisa mengamalkan surat dalam Al-Quran kalau kita nggak mempelajari sirah nabawiyah. Karena manusia yang pertama kali mengamalkan seluruh surat-surat itu dalam Al-Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau tahu cara mengamalkan surat ini, contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mengamalkan surat ini? Tentu mengamalkannya bukan cuma bukan dibaca aja, tapi prakteknya seperti apa? Praktek surat, misalkan surat Al-Insyirah itu prakteknya seperti apa? Jadi selain bacaan, prakteknya seperti apa? Surat Al-Kautsar, prakteknya seperti apa nih surat Al-Kautsar? Kalau mungkin bacanya kita tahu. Mempraktekkan surat ini seperti apa? Itu lewat sirah nabawiyah. Banyak faedah-faedah lain. Menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak mungkin seseorang mengaku cinta kepada Nabi SAW kalau dia nggak mengenal betul. Beda kecintaan seseorang yang kenal betul Nabi Muhammad dengan orang yang sekedar tahu aja. Itu rasa cintanya, kecintaannya berbeda. Semakin kita mengenal, semakin besar rasa cinta tersebut kepada Nabi SAW. Dan kita tahu, semakin besar kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan apa? Sejauh apa kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sebutkan, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya di dunia ini bersama engkau. Saya bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Setiap saat saya bisa bertemu. Nanti di akhirat kayak gimana ya Rasulullah? Saya nggak tahu posisi saya di mana nanti di akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat nanti. Sebesar apa kecintaan kita dengan sesuatu, maka sedekat itu pula kedekatan kita dengan sesuatu tersebut. Semakin dekat seseorang dengan baginda Nabi SAW, semakin besar cintanya, maka sedekat itulah ia dengan Nabi SAW di surga nanti. Di antara orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW, jelas para sahabat. Dan di antara para sahabat, jelas juga. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi sebutkan sekiranya amalan Abu Bakar As-Siddiq ditimbang, kemudian seluruh manusia yang lain selain para nabi dan rasul,
ditimbang di sebelah kiri, Abu Bakar di sebelah kanan, sendiri aja Abu Bakar, maka Abu Bakar lebih berat amalannya. Orang yang pertama kali membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itulah kecintaan Abu Bakar sallallahu alaihi radhiyallahu anhu. Bahkan saking dekatnya Abu Bakar, kecintaan Abu Bakar dengan Nabi SAW, sampai Nabi sebutkan bahwa Abu Bakar itu nanti masuk surga bersama Nabi itu berdampingan masuk surga dengan Nabi SAW. Dalam satu riwayat disebutkan, Nabi ketika setelah sholat subuh, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, semalam aku bermimpi," kata Nabi. "Semalam aku bermimpi. Aku mengetuk pintu surga." Jadi Nabi bermimpi, Nabi mengetuk pintu surga. Dan mimpi Nabi itu pasti betul. Mimpi Nabi itu pasti betul. Yang Nabi lihat itulah yang terjadi. Aku mengetuk pintu surga. Jadi ada ketukannya gitu pintu surga. Dan yang bisa ngetuk tentu Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi, nggak bisa ngetuk pintu surga. Karena nggak ada yang pernah lihat pintu surga kan? Siapa yang pernah lihat pintu surga? Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma Nabi yang tahu gitu cara ngetuk pintu surga. Kemudian Nabi sebutkan, maka terbukalah pintu surga. Nabi baru cerita sampai situ doang. Itu Abu Bakar langsung bilang, "Ya Rasulullah, saya mohon kepadamu agar ketika pintu surga itu terbuka, saya di sampingmu ya Rasulullah." Abu Bakar minta ketika pintu surga dibuka itu, kan nggak tahu semua di mana kita nanti. Sahabat yang lain nggak tahu. Ketika Nabi sebutkan itu, saya di mana ya? Apakah di samping Nabi, apakah di belakang? Sedangkan manusia banyak banget. Abu Bakar minta, "Ya Rasulullah, saya mohon ketika engkau mengetuk pintu surga, ketika pintu surga dibuka, aku berada di sampingmu ya Rasulullah." Nabi jawab apa? "Wahai Abu Bakar, kamu memang berada di sampingku ketika itu." Subhanallah. Abu Bakar memang di samping Nabi sebutkan. Kemudian terbukalah pintu surga. Dan Nabi sebutkan, Nabi masuk surga. Jadi mungkin kita nggak pernah kayak gimana Nabi masuk surga, langsung masuk aja, apa kayak gimana? Nabi jelaskan Nabi masuk surga itu adalah dengan merangkul sahabatnya Abu Bakar dan Utsman, dirangkul. Jadi masuk bareng-bareng. Nabi nggak mau masuk sendirian duluan, tapi bareng-bareng dengan Abu Bakar dan Utsman, dua sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Baru setelah itu sahabat-sahabat yang lain. Baru setelah itu para nabi, para rasul, para orang-orang al-muqarrabun, kemudian ashabul yamin, baru. Mungkin setelah itu kita semua insya Allah amin ya rabbal alamin. Saya nggak tahu nanti jumlah manusia ketika itu begitu banyak, luar biasa, subhanallah. Itulah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu diantara faedah kita mempelajari sirah nabawiyah. Adalah yang paling utama bagaimana kita mempraktekkan kehidupan Nabi SAW di kehidupan kita ini. Ketika kita mau bersikap, kita tahu Nabi itu seperti apa sih sikapnya. Karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, segala sesuatu kan kita tahu punya ukuran. Segala sesuatu punya ukuran. Dan ukuran itu harus disepakati. Misalkan meter. Satu meter di Indonesia sama 1 meter di Amerika sama apa beda? Sama, harus sama begitu. 1 meter di Indonesia, 1 meter di Arab Saudi sama. Sepakat kita sama, harus sama. 1 meter, 1 kilo di sini di Saudi sama 1 kilo. Liter sama, sepakat semua. Yang namanya ukuran harus disepakati. Maka ukuran dalam berakhlak dan dalam bersikap itu tentu bukan meter, bukan kilo, bukan apa-apa. Ukuran dalam berakhlak adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau mengukur akhlak kita, ukur dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak
yang begitu agung. Akhlak yang azim, yang agung, yang menyeluruh. Azim itu diantara maknanya menyeluruh. Jadi nggak ada aspek dalam kehidupan, dimensi dalam kehidupan kecuali ada akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW pada dimensi dan aspek tersebut. Seluruhnya ada. Allah mengatakan khuluqin azim. Akhlak yang menyeluruh, yang begitu agung. Subhanallah. Itulah ukuran dalam berakhlak, yaitu mengukur akhlak kita dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari situ kita tahu sejauh mana akhlak kita, sudah baik atau belum, atau betul apa salah akhlak kita. Kalau tadi misalkan kita ngerasa tadi bersikap saya udah betul belum ya dengan anak-anak, atau dengan istri saya, atau dengan tetangga saya, langsung kita ukur dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, insya Allah kita dapat jawabannya sendiri. Udah bagus, udah baik atau belum. Biasanya kita tahu sendiri. Oh, ternyata saya salah. Kayak Nabi itu lebih bagus lagi deh. Nabi nggak kayak begini deh akhlaknya. Nabi itu lebih sabar lagi, lebih mulia lagi. Begitu. Semakin sering kita mengukur, menakar akhlak kita dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan semakin baik akhlak kita. Akan semakin baik akhlak kita. Itu diantara tadi faedah dari mempelajari sirah nabawiyah, jadi manfaat-manfaat dan urgensi dalam kehidupan kita. Sekali lagi tadi juga nggak mungkin kita dapat memahami Al-Quran tanpa memahami sirah nabawiyah. Ayat ini, surat ini kapan diturunkan? Peristiwanya apa? Ketika itu Nabi kondisinya seperti apa? Begitu, dari mulai Iqra gitu, surat awal surat Al-Alaq. Kalau kita nggak tahu sirah nabawiyah, kita nggak akan tahu. Kalau surat Al-Alaq itu surat yang pertama kali diturunkan. Mungkin kita akan sangka surat yang pertama kali diturunkan itu Al-Fatihah atau An-Nas begitu. Tahu dari mana kita Al-Alaq itu surat yang pertama kali turun? Dari sirah nabawiyah. Itu udah bagus, kita tahu di situ. Namun selanjutnya itu kita yang kurang informasi. Misalkan surat ini turunnya kapan di mana? Surat ini turunnya kapan di mana? Jadi ada surat, urutan surat berdasarkan turun, ada urutan surat berdasarkan bacaan. Kalau yang kita pegang di mushaf kita tentu, itu surat Al-Quran, urutan surat berdasarkan bacaan. Dari mana Nabi tahu, dari mana sahabat tahu gitu ya. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah, Ali Imran, dan terus sampai An-Nas. Sahabat tahu dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tahajud kan bacanya panjang ya bapak-bapak semuanya. Ya kan? Dalam satu riwayat disebutkan ada sahabat Ibnu Mas'ud. Dia sholat bersama Nabi. Sholat Al-Baqarah Nabi baca. Dia ikut sholat. Dia pikir selesai Al-Baqarah ya 2 juz setengah. Nah, mungkin ruku kali ini. Ternyata Nabi lanjut bismillah lagi ke surat Ali Imran. Aduh, berarti satu surat baru lagi kan kemungkinan begitu. Berarti satu surat baru lagi. Kan diikuti sahabat tersebut sampai Nabi ruku. Al-Baqarah sama Ali Imran. Berapa juz ya? 4 juz ya? Mau 4 juz salatnya Nabi. Dari situ sahabat tahu urutan bacaan. Setelah ayat ini, setelah surat ini. Berdasarkan bacaan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi baca surat-surat panjang, Nabi juga baca surat-surat pendek. Kalau kita tanya Nabi tahunya dari mana? Nabi juga tahunya dari malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang kasih tahu Nabi. Misalkan turun satu surat baru, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, ini surat posisinya di sini. Sebelum surat ini, setelah surat ini. Setelah surat ini dan sebelum surat, posisi di sini. Itu kalau surat, kalau ayat juga sama. Ini ayat ini posisinya setelah ayat ini di surat ini dan sebelum ayat ini di surat ini. Itu malaikat Jibril yang memberi informasi itu. Bahkan kita tahu sendiri di Ramadan terakhir Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran ke malaikat Jibril 2 kali. Nabi hatamin berarti Nabi hatamin itu bacanya dari mana ke mana? Dari Al-Fatihah sampai
An-Nas. 2 kali Nabi muter itu. Dan ketika Nabi setoran hafalan ya, Nabi setoran hafalan ke malaikat Jibril, itu sahabat juga mendengar ketika itu. Ya, Nabi baca di Masjid Nabawi gitu. Nabi baca Al-Quran di situ, Nabi tilawah sendiri. Para sahabat ada yang menyimak, mendengar begitu. Oh, setelah ini, setelah ini. Jadi semuanya tahu urutan Al-Quran. Jadi yang kita pegang sekarang dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah ada sejak Nabi SAW masih hidup. Jadi nggak ada yang rubah-rubah dan bukan ijtihad ya, bukan ijtihad ulama atau sahabat. Itu berdasarkan Nabi SAW langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebut dengan bentuknya sebagai tauqifi. Sesuatu yang memang seperti itu Allah turunkan. Itu dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Dari Sirah Nabawiyah kita paham itu, kita tahu nanti asbabun nuzul surat. Jadi ketika kita belajar Sirah Nabawiyah sebenarnya berkaitan, nanti kita belajar juga tentang asbabun nuzul, kita belajar juga tentang tafsir, kita belajar juga tentang akhlak. Jadi banyak nanti yang kita pelajari dari Sirah Nabawiyah. Jadi bukan cuma belajar sejarah aja, bukan cuma belajar sejarah aja ketika mempelajari Sirah Nabawiyah. Tapi sekali lagi tadi, bagaimana ada makna yang bisa kita serap dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi poinnya di situ, mengambil makna, mengambil energi, kekuatan dari Sirah Nabawiyah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Menambah motivasi dalam kehidupan kita, menambah inspirasi dari Sirah Nabawiyah. Jadi itu ini insyaallah yang akan kita pelajari sama-sama di Sirah Nabawiyah. Baik, kita udah dapati tadi tentang dari makna Sirah Nabawiyah, kemudian manfaat dan pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah. Dan Sirah Nabawiyah ini insyaallah akan kita bahas dari, jadi macam-macam ya sebenarnya. Ada yang dari mungkin dari sejarahnya ya Bapak-bapak semua ya. Dari sejarah bangsa Arab sendiri. Dari sejarah bangsa Arab sendiri. Kita tahu Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, kemudian Nabi keturunan suku Quraisy. Dan Quraisy itu ada keturunannya lagi gitu. Quraisy itu keturunan, kalau kita silsilah yang paling ujung itu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, kita tahu Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita lihat lagi mungkin dari Nabi Adam begitu misalkan. Dari Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk membangun 2 masjid dulu. Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Itu yang pertama kali membangun dulu Nabi Adam alaihissalam. Dalam satu hadis disebutkan ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, masjid di manakah yang pertama kali dibangun?" Nabi bilang yang pertama kali dibangun Masjidil Haram. Dibangun Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Dan Nabi tambahkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini jaraknya 40 tahun. 40 tahun. Setelah Masjidil Haram, 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa. Itu pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup selama 1000 tahun, Nabi Adam hidup 1000 tahun. Kemudian setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Setelah Nabi Idris disebutkan ada kekosongan. Kekosongan Nabi dan Rasul. Itu waktu cukup lama juga. Sekian ratus tahun. Sampai karena nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, akhirnya manusia mulai tersesat. Jadi ketika kondisi kekosongan Nabi dan Rasul, disitulah kesesatan paling banyak terjadi. Mulai dari itu mereka menyembah berhala. Akhirnya Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Rasul yang pertama Allah utus. Kalau Nabi Adam alaihissalam dia Nabi. Adam Nabi, Idris Nabi. Kalau Nuh alaihissalam dia Nabi dan Rasul.
Allah utus kepada satu kaum yang belum beriman kepada Allah atau mereka musyrik gitu. Itu tugas Rasul gitu, mengembalikan mereka kepada ketauhidan, itu tugas Rasul. Nabi Adam nggak diberikan tugas itu, Nabi Idris juga nggak. Nabi Nuh alaihissalam dakwah selama 950 tahun dakwahnya. Itu kondisi berarti waktu lama kalau dihitung dari Nabi Adam turun ke bumi sampai akhir dari dakwah Nabi Nuh. Maksudnya sampai 950 tahun Nabi Nuh dakwah. Itu kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahai Nuh, tidak ada lagi yang beriman kepadamu. Setelah 950 tahun Nabi Nuh dakwah. Itu waktu yang bukan sebentar. Ternyata yang beriman sama Nabi Nuh di waktu 950 tahun hanya 40 orang. Ada yang mengatakan 40 orang, 80 orang. 40 orang, 40 keluarga, ya laki perempuan jadi 80 orang. Ada yang mengatakan ya 40 orang udah, laki perempuan. Selama 950 tahun. Berarti satu orang didakwahi sama Nabi Nuh sekitar 20 tahun. Dari dia. Tapi subhanallah zaman itu beda sama zaman kita sekarang. Usia juga berbeda kondisinya. Jadi subhanallah Allah berikan mereka usia yang panjang, usia panjang. Dari usia 1 sampai 40 sama kita semua. Usia 1 sampai 40, kurang bisa dari 40 ke atas itu penuaannya lama gitu. Anak-anak sama anak-anak, tapi ketika Nabi Nuh kan diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. 40 usia kematang udah. Cuman dari 40 ke atas mereka nggak habis-habis nih. Usia mereka nggak habis-habis sudah. Terus. Mungkin ada yang usianya lebih dari Nabi Nuh di zaman itu ya, wallahu a'lam. Setelah 950 tahun nggak ada yang beriman lagi, dan manusia juga tentu ya 3000 tahun dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh 3000 tahun, itu berarti manusia di bumi jumlahnya udah banyak banget, udah banyak dan usianya panjang-panjang dan banyak ulamanya, banyak ilmuannya ketika itu, udah banyak orang pinternya juga. Mereka udah banyak bangunan segala macam. Tapi yang beriman sama Nabi Nuh sedikit. Itu Bapak-bapak sekalian, jadi kekurangannya ya, orang usianya panjang, mereka mengingkari kematian jadi. Mereka ngerasa bakal hidup abadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka semua dengan banjir. Banjir dibinasain semua. Hanya tersisa Nabi Nuh sama sekian orang yang beriman naik ke perahu. Banjir terjadi, semua peradaban yang ada di bumi udah semua habis semua. Nggak ada yang tersisa. Secanggih apapun, sekiranya zaman Nabi Nuh mereka canggih gitu Bapak-bapak semua kayak zaman kita sekarang. Tapi kalau dibanjirin selama 40 hari, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Secanggih apapun teknologi bisa bertahan gitu. Kayaknya nggak bisa bertahan ya. Misalkan naik pesawat gitu. Bisa pesawat terbang terus 40 hari 40 malam. Kayaknya juga nggak bisa. Jadi habis semua mereka. Di reset kalau bahasa kita, di reset dari nol lagi. Maka ketika Nabi Nuh mendarat udah. Ketika itu bumi hanya diisi sama orang yang beriman aja pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh setelah itu kondisi baik. Nah, setelah banjir udah nggak ada lagi orang yang usianya panjang, Bapak-bapak semua. Setelah Allah azab itu nggak ada lagi orang yang usianya panjang. Setelah itu usianya sama semua. Maka kita tahu dari Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh itu berapa ratus tahun setelahnya muncul Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu kondisi manusia karena usianya pendek, manusia menyebarnya cepat. Dia mengatakan dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. 1000 tahun kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti kondisinya apa? Udah banyak yang musyrik lagi, udah banyak yang nyembah berhala lagi. Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim aslinya orang Irak gitu. Kalau sekarang Irak, lahir di Irak, kemudian dakwah sama ayahnya, yang ayahnya ini kita tahu tukang bikin patung berhala di kerajaan. Kemudian ayahnya nggak beriman, kemudian didakwahi raja yang nggak beriman juga. Nabi Ibrahim akhirnya ditangkap, kemudian dilempar ke dalam api. Gitu. Peristiwa itu terjadi, kemudian ternyata Nabi Ibrahim nggak terbakar. Apakah mereka beriman? Enggak ternyata.
orang-orang di Irak ketika itu nggak beriman sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim dibebaskan. Nabi Ibrahim diusir gitu. Dibebaskan, diusir. Akhirnya Nabi Ibrahim, kemudian istrinya Sarah, sama ponakannya Lut, Nabi Lut alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut. Ibrahim, Lut. Nabi Ibrahim sama Nabi Lut dari Irak pergi ke Palestina. Terus sampingan gitu Pak ya, Bapak semua ya. Dari Irak pergi ke Palestina. Nah di sana Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kan setelah banjir Nabi Nuh, Mekah sama Masjidil Aqsa hilang udah. Bayangin banjir luar biasa besar berhari-hari, tapi pondasinya masih bertahan. Maka Nabi Ibrahim Allah perintahkan buat membangun kembali Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Yang pertama Nabi Ibrahim bangun Masjidil Aqsa karena lebih dekat. Dibangun Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Ibrahim setelah dibangun, Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah itu hijrah ke Mesir gitu. Dari Irak ke Palestina ke Mesir gitu. Jadi turun ke bawah. Di Mesir kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu raja, kemudian raja tersebut suka dengan istrinya Sarah. Kemudian terjadi peristiwa yang kita tahu semua. Akhirnya Sarah selamat gitu kan, nggak bisa didekati sama raja. Kemudian raja merasa kagum, takjub dengan Siti Sarah, perempuan yang mulia, kemudian terhormat. Akhirnya raja tersebut mengagumi Nabi Ibrahim dan Sarah, akhirnya diberikan budak yang bernama Hajar. Dibilang Hajar ini sebenarnya anak dari raja yang kalah dalam peperangan. Jadi bukan budak, anak putri, tuan putri gitu. Diberikan ke Sarah. Dari Mesir Nabi Ibrahim kemana? Sekarang ke Saudi, kalau sekarang ya, ke Saudi gitu, ke Mekah untuk membangun Ka'bah ini. Namun ketika itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim buat ke Mekah. Sampai di Mekah, Nabi Ibrahim ketika itu cuma nemuin pondasinya aja. Allah belum perintahkan buat ngebangun jadi Ka'bah belum. Nabi Ibrahim disuruh mencari aja. Sampai di sana Nabi Ibrahim menemukan, dan di waktu yang sama Ismail udah lahir ketika itu. Dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya yang keduanya yaitu Hajar, yang dalam perjalanan dari Mesir ke Saudi ini, di situ Sarah memerintahkan Nabi Ibrahim buat menikah dengan Hajar. Kemudian dalam perjalanan itu pula Hajar hamil. Sampai di Ka'bah, nggak lama ya sebelum sampai ke Ka'bah, Hajar lahir Ismail. Kemudian ditinggal Ismail masih bayi, Hajar di Mekah gitu kan, di Saudi. Ditinggal. Kemudian kita tahu peristiwa munculnya air Zam-Zam di situ. Nah, disinilah pertama kali manusia yang tinggal di kota Mekah. Pertama kali manusia yang tinggal di kota Mekah. Setelah kita nggak tahu, setelah sebelum di zaman Nabi Nuh ada yang tinggal apa enggak kan kita nggak tahu. Tapi pokoknya manusia yang pertama tinggal di Mekah setelah peristiwa banjir tersebut ribuan tahun yang lalu, yaitu Ismail sama Hajar ibunya. Tinggal di situ berdua, Allah tentukan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka istilah Arab itu nanti terbagi dia menjadi 3 istilah Arab. Pertama, Arab asli. Yang kedua, Arab tapi dia bukan asli. Asli bukan orang Arab, tapi jadi orang Arab. Yang ketiga, Arab yang udah dibinasakan. Arab yang udah dibinasakan ini yang udah nggak ada lagi keturunannya sampai sekarang itu Arab kaum Ad sama kaum Tsamud. Kaum Ad sama kaum Tsamud, mereka bangsa Arab sebenarnya. Namun udah binasa total. Udah generasinya tuh udah nggak ada, udah di genocide gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Udah habis mereka. Nggak ada keturunannya sama sekali. Kemudian Arab asli ada yang mengatakan Arab asli ini dari Yaman. Kalau Arab yang bukan asli tapi jadi asli itu keturunan dari Ismail. Karena Nabi Ismail tadi aslinya orang mana? Orang Irak begitu ya, orang Irak.
Tapi Nabi Ismail sama ibunya tinggal di Mekah berdua doang. Ibu sama Ismail tinggal berdua. Kemudian Allah berikan Zam-Zam di situ. Disebutkan dalam riwayat ketika dia benar-benar berdua doang, lewatlah kafilah dari Yaman. Kafilah dari Yaman. Zaman itu namanya bukan Yaman, wallahu alam. Disebutnya kafilah Jurhum namanya. Mereka sampai di dalam perjalanan kehausan, hampir mati mereka. Mereka dapati di tengah gurun, tandus, gitu kan, kerikil semua, ada ibu-ibu sama anaknya di situ. Dan yang lebih ajaib lagi, ini ibu-ibu sama anak punya sumur, gitu. Tapi subhanallah ini kafilah yang datang ke tempat itu kondisi kehausan, setengah mati, bahkan mau mati gitu. Mungkin udah ada yang mati dulu di perjalanan. Sampai ketika melihat mata air yang ngejagain ibu-ibu sama anak kecil. Kalau kita logika kita apa? Orang kan beringas pasti kan, beringas gitu. Mungkin direbut lah, mungkin bisa jadi Siti Hajar mungkin dibunuh gitu kan. Tapi enggak. Ternyata kafilah ini minta izin. Kafilah ini minta izin sama Hajar, sama ibu-ibu dan anak kecil gitu. Dia bilang, bolehkah saya minta air di sini? Ini akhlak mereka gitu ya, akhlak mereka. Akhlak-akhlak mulia ini udah ada di keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan dari Ismail. Akhirnya tinggal di situ. Dipersilakan sama Hajar tinggal di situ. Ternyata ini airnya berkah, nggak habis-habis. Akhirnya mereka menetap di situ. Dan nanti Ismail menikah dengan perempuan dari kafilah tersebut. Udah mereka buat pemukiman di situ. Nah, disebutlah mereka ini Arab yang bukan asli tapi jadi asli Arab. Jadi asli Arab begitu. Nabi Ismail bukan asli Arab tapi jadi asli Arab. Jadi membentuk namanya generasi baru. Nabi Ibrahim membentuk generasi baru. Yang generasi yang sebelumnya nggak ada, Nabi Ibrahim bentuk generasi baru, subhanallah. Misalkan ada Sunda, Jawa, Betawi gitu. Kita membuat generasi baru nih di kota Jawa, di Pulau Jawa, yang nggak ada sebelumnya, mungkin nggak? Kan bingung, kita nggak tahu gitu. Tapi Nabi Ibrahim berhasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala buat generasi baru. Kira-kira akhlaknya beda agak dengan orang Irak. Akhlaknya beda, kebudayaannya beda, akhlaknya beda, bahasanya beda total dengan orang Irak. Sama orang Mesir beda, sama orang Yaman beda. Benar-benar generasi baru. Itu Nabi Ibrahim yang berhasil gitu mendirikan generasi baru. Jadi menikah, nanti Nabi Ismail menikah 2 kali, kita tahu peristiwa nikah 2 kali. Pertama nikah, kemudian Nabi Ibrahim datang, ternyata perempuan ini ngeluh mulu. Kemudian Nabi Ibrahim suruh ceraiin istri kamu. Kemudian Nabi Ismail nikah buat yang kedua kalinya, dapat istri yang solehah. Dari situlah nanti Nabi Ismail punya keturunan banyak dari perempuan tersebut. Disebutin hampir 12 gitu anaknya Nabi Ismail. Nanti kita bahas dari keturunan Ismail tadi ya. Ismail tinggal di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Hajar dan Ismail pergi ke Palestina sama Sarah. Sampai di Palestina, nggak lama Sarah hamil juga, punya anak namanya Ishak gitu ya. Ishak satu doang punya anak Ishak. Kemudian Ishak nanti punya anak lagi namanya Yakub. Dari Yakub baru muncul tuh generasi yang disebut Bani Israel yang ada di Palestina. Di Mekah ada Ismail. Ini yang pertanyaannya, tadi kan ketika keluar dari Irak, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, sama satu lagi siapa? Lut ya. Nah Lut kemana nih? Ya kan perjalanan Nabi Ibrahim dari Irak ke Palestina, ke Mesir, kemudian ke Mekah. Lut kemana nih, kok tiba-tiba nggak ada? Jadi di perjalanan setelah dari Mesir ke Mekah, di perjalanan Lut Allah angkat jadi Rasul. Allah suruh pergi kemana? Ke Yordania, ke Laut Hitam sekarang, ke negeri Sodom.
Jadi di perjalanan itu Nabi Lut tiba-tiba datang malaikat Jibril, wah Ibrahim, Allah telah mengangkat ponakanmu menjadi rasul. Allah perintahkan buat dakwah ke kaum Sodom. Jadi kaum Sodom udah ada pokoknya. Dia di Yordania sekarang. Pergilah Nabi Lut sendirian ke Yordania, di ke atas. Nabi Ibrahim melanjutin perjalanan, Nabi Lut ke atas. Berarti di zaman itu udah ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail udah lahir, kemudian Ishak udah lahir. Jadi tapi Ismail sama Ishak belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi Lut ke atas ke Yordan ngedakwahi kaum Sodom di situ. Kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Lama dakwahnya Nabi Lut di situ. Ulama menyebutkan hampir 23 tahun dakwah. Jadi masuk dulu, kenalan dengan warga situ, sampai Nabi Lut itu menikah dengan perempuan asli situ. Jadi perempuan yang baik, perempuan yang terbaik lah yang ada di situ, yang terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk kaum tersebut. Menikah di situ, kemudian sampai punya anak di situ. Sampai peristiwa nanti dihancurkannya kaum Lut. Kaum Lut dihancurkan. Nah ini juga menarik, ketika dihancurkannya kaum Lut, itu kan malaikat turun. Malaikat turun sebelum ke Nabi Lut, malaikat mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim. Nah, ketika Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan kaum Sodom, Allah perintahkan dulu malaikat buat mampir ke Palestina. Malaikat turun ke Palestina dulu, ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kamu akan punya anak, namanya Ishak. Setelah itu malaikat baru pergi ke Yordania ke tempat Lut. Dan Nabi Lut ketika itu dakwah udah hampir 20 tahun. Berarti ketika dihancurkannya kaum Lut, Nabi Ismail umurnya udah gede juga ya. Kurang lebih udah hampir 20 tahun umur Ismail. Jadi berapa tahun setelah Nabi Ismail lahir, baru lahir Ishak. Jadi mana yang lebih tua, Ishak atau Ismail? Ismail lebih tua daripada Ishak. Jadi abangnya gitu. Ismail ini abangnya. Ishak ini adiknya. Ishak ini adiknya. Lebih dewasa. Abang Ismail dan Ishak ini adiknya. Jadi seperti itu. Jadi ini proses urutan peristiwa terjadi itu. Nanti akan kita bahas selanjutannya. Dari Nabi Ismail ini nanti ada keturunan-keturunan sampai disebut dengan keturunan Quraisy. Jadi ada hampir silsilah panjang juga, namun nggak seluruhnya dibahas terperinci ya. Jadi ada orang-orang yang diketahui silsilahnya, peristiwanya, kejadiannya, ada orang-orang yang nggak diketahui. Dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti akan kita bahas. Ini sampai cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita di malam hari ini tentang Sirah Nabawiyah. Nanti insya Allah kita lanjutkan tentang silsilah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu suku Quraisy yang disebutkan dalam Al-Quran dengan surat Quraisy, sampai ada suratnya. Berarti ada apa? Ada keajaiban di situ, ada mukjizat di situ, kemudian juga ada hal yang Allah ingin kita semua pelajari dari suku yang luar biasa ini. Dari suku tersebut lahirlah Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah kita tutup bersama pengajian kita di malam hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua keistiqomahan. Allah berikan kita semua usia yang panjang dalam kesehatan dan ketaatan serta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni segala dosa dari orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah terima amal ibadah mereka. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين، ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم افتح لنا أبواب العلم، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا من أبواب الخير، اللهم اجعلنا من أهل الخير بفضلك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.